So I'm in Singapore right now. Transit ke Phuket masih jam setengah 5. Jadi ini masih lama banget. Ini masih setengah 2 di Singapura. So I have to wait like 3 hours. Food court di sini di airport Singapura ternyata udah mulai self order. Jadi kapan di Indonesia mulai kayak begini ya? Ini self order kios. Excuse me. Yeah, but wait. No. I know. You think I know? You said 200 baht, huh? Yeah, you pay him. Pay him for me? Okay. I'm gonna shake this one together. This is ridiculous. People and do sharing. Gila ya, karena kita berbeda begini, dipikir kita sharing gitu ya, sama-sama sharing begitu dan dia harus bayar lebih gitu. It's crazy man di sini. Oh my god. Padahal kita udah beli, udah rent satu taksi untuk nyampe ke villa. Finally we are arrived here, guys. I'm so happy. Oh, what is this cool? Again, I'm not sure how well you're gonna see me here, but we're vlogging on the vlog. As per usual, just got to the last line. It's like, hey, Finally, oh, bro. good. What? I changed it, man. We have a professional here. Look at the drone footage we got. Okay, you don't want to take it. You like to. Okay. Finally, the food is here. Must say good things, not finally. Finally, man. Finally, the food is here. It's so fast. No way, man. So kita harus memanggil manajer villanya karena ini kamarnya ternyata kayak begini, ada beberapa yang masih diberesin nih. We got that lizard kering begini, and then ini ceiling fan-nya saya nggak bisa matiin, jadi itu kan harusnya ditarik-tarik tuh. And last one di tempatnya Velin tadi ada ini lizard shit, ada tai cicak, udah dibuang sih. Oh. When he was trying to speak in English because apparently he cannot understand English at all. Jadi mesti pakai bahasa tubuh dan akhirnya kita mesti ngomong ke manajernya lagi pakai bahasa Inggris dan dia yang translate ke bahasa Thailand karena dia nggak ngerti bahasa Inggris. Good morning guys, ini kita lagi di Phuket nih. Ini lagi hari pertama kita di sini. Lumayan juga ya, view-nya ngadep ke laut kayak begini, dan ada gunung di sana gitu. Teman-teman udah pada di atas breakfast, jadi kita lagi mau breakfast juga. Habis itu kita berangkat ke villa 1 untuk mastermind lagi. Ini kita berada di villa ketiga nih karena overload, audiensnya terlalu banyak, jadi disewain villa tambahan-tambahan. Satu yang agak mengganggu semalaman itu adalah karena AC-nya berada tepat di sebelah ranjang. Jadi AC-nya itu di atas begitu, kemudian berada di sebelah ranjang dan itu sentral. Jadi kita nggak bisa ngubah di mana ini fan-nya swing-nya itu. Jadi kena muka terus semalaman. Nah itu agak mengganggu tidur sih tadi malam sih. Of it because it takes a lot of effort. You know, you can't just like fuck care your customers. Wait! Who's number one? Hi Danny. How are you, man?
Okay, so I'll tell you a story that happened to me in Thailand. I've just ordered this morning, and I've asked the guy to buy me 2 packets of cigarettes, one Marlboro Light normal and one menthol, and that's what I got. True, it's Oke guys, so ini hari terakhir saya berada di sini dan harusnya hari ini excursion ya, tapi ternyata nggak jadi karena hari ini diisi dengan banyak-banyak ini Q&A session dan banyak tips-tips baru ya. Jadi kemarin malam akhirnya diisi dengan tambahan gitu, kayak gimana sih ngelakuin product research, kemudian hari ini tentang testing, dan habis makan siang kita akan ngebahas tentang scaling. Jadi hal-hal kayak begitu yang kita bahas di sini yang lebih advance. Kemarin kita 3 hari udah full ngelakuin yang namanya hot seat, and semua udah dapat jatah ya. Jadi masing-masing ngomong cerita bisnisnya masing-masing, kendalanya di mana dan sebagainya, goalnya apa, dan banyak teman-teman yang lain ngasih pendapat, ngasih advice begitu untuk membantu yang hot seat tersebut untuk go to the next level. Jadi seru banget di sini. Jadi ada beberapa takeaway yang bisa diambil bahwa sekarang ini udah Oktober kan, ini udah tanggal 9 saat syuting di sini ini, and kita udah memasuki Q4, jadi quarter terakhir di tahun ini. Dan biasanya Oktober, November, Desember itu artinya adalah e-commerce orang bakal spending gila-gilaan gitu ya. Jadi kita sebagai pemain e-commerce itu harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai tim nggak siap, stok nggak siap dan sebagainya gitu. Karena kalau misalkan tahu-tahu orderan naik banget, terus tim nggak siap, maka barang mungkin baru bisa dikirim kayak tahun depan dan sebagainya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian beberapa hal yang saya pelajari di sini adalah kalau orang-orang di Indonesia biasanya masih kayak ngetes satu produk begitu. Di sini kemarin product research itu sehari 50 produk. Imagine that, sehari 50 produk research. Kemudian mereka punya kayak semacam filtering proses begitu. Jadi dari tim research mereka nyari 50 produk, kemudian next stepnya adalah kayak difilter begitu, yang tiap hari harus dites banyak 3-5. So kurang lebih sekitar ya 6-10% dari produk research itu yang akhirnya masuk ke sesi tes. Jadi workflow, sekali lagi kayak kemarin vlog saya sebelumnya ya, workflow itu yang paling penting. Jadi itu yang ditekankan di sini. Jadi gimana sih caranya untuk bisa research sampai 50? Jadi ada tim yang nyari di Amazon, nyari di eBay, nyari di macam-macam kayak begitu, nyari di Alibaba, nyari di AliExpress dan sebagainya. Kemudian mereka nyari kayak best sellingnya, kenapa harus itu. Kemudian mereka masukin semua ke Excel sheet dan kemudian baru diproses lebih lanjut. Jadi mereka sudah punya kayak kriteria-kriterianya. Jadi nggak lagi nyari produk itu random. Karena kalau random kita jadi nggak punya data, nggak punya sistem yang bisa diduplikasi. Jadi dengan adanya sistem kayak begitu, jadi kita lebih bisa untuk di scale karena semuanya udah in place gitu ya. Well, kemudian testing. Jadi testing juga tetap ya, testing harus ada flow-nya seperti itu. Jadi nggak cuman PPI atau apa. Well, the thing adalah semua harus dites. Jadi di sini kita belajar bahwa nggak pakai yang namanya opini lagi. Jadi semuanya memang harus dites. Misalkan gini, kalau bagus mana sih PPI sama website conversion? Well, Anda harus tes. Benar-benar dicoba di akun Anda, akun ini. Kadang setelah Anda tes pun beda akun itu beda hasil. Jadi misalkan di akun Anda yang pertama PPI hasilnya kayak begini, website conversion hasilnya kayak begini, di akun Anda yang kedua itu mungkin bisa berbeda. Jadi yang harus Anda lakukan adalah ngetes, bukan nanya. Oke, jadi yang Anda tanya adalah workflow, mindset dan sebagainya gitu. A lot of people ngelakuinnya di sini itu mereka semua biasanya udah punya bisnis begitu ya, udah running. Masih nggak semuanya berhasil, masih ada yang pemula, ada yang gila-gilaan, ada yang kayak 8 figure, 9 figure. Well, that's crazy man. By the way, tapi intinya adalah semuanya harus dites. Jadi kemarin kayak diskusi malam-malam misalkan, kenapa sih ini begini? Ya itu Anda harus tes. Jadi Anda punya hipotesa. Oh, mungkin kalau misalkan negatif komen di delete semua dalam waktu singkat, itu akan mempengaruhi algoritma karena Facebook berpikir bahwa Anda mau hide something, for example. How to know? Anda tes. Nah, setelah Anda tes sekali, Anda mendapatkan hasil. Setelah itu Anda duplikasi, coba Anda lakukan itu berkali-kali. Kalau hasilnya konsisten, berarti Anda mendapatkan satu hal, oh Facebook itu ternyata seperti ini. Jadi Facebook tidak pernah memberitahu Anda algoritmanya seperti apa. Yang dilakukan teman-teman di sini semuanya adalah testing. Dan di mastermind seperti ini, mereka sharing. Jadi kita dapat ide, saya melakukan ini, saya sharing, mereka melakukan itu, mereka sharing. Jadi saya nggak harus melakukan yang dilakukan oleh dia gitu. Jadi mastermind itu kayak begitu ya. Jadi saling sharing seperti itu. That's the benefit of mastermind is actually, because a lot of people dari berbagai background dan mereka sudah ngetes macam-macam, kemudian mereka berkumpul di sini, kemudian sharing satu sama lain. Itu mempercepat proses belajar dan juga menghemat banyak duit karena saya nggak harus ngetes satu-satu semuanya, dimana itu akan menghabiskan banyak duit banget, of course gitu. So bentar lagi kita akan makan siang. Oke, bye-bye. Just do that. Jack
Queen King is half a point. 7个 shot. Hey, go. Guys, baru balik nih dari Phuket gitu ya. Kemarin seru banget di sana gitu. Jadi ini baru sempat update lagi untuk key take away-nya seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang cukup menarik di sana menurut saya. Satu pesan yang saya dapat kemarin adalah Anda harus punya nyali gitu ya untuk main international dropshipping ini. Di Phuket kemarin ini kita semua mastermind-nya semua tentang e-commerce, dropshipping. Jadi kayak 99% adalah bisnisnya dropshipping. Jadi cuma ada satu orang yang bisnisnya adalah email marketing service gitu ya. Jadi membantu orang, membantu klien-kliennya untuk mengoptimalkan email marketing. Tapi semuanya itu adalah tentang dropshipping. Jadi intensif banget tentang e-commerce dan sebagainya. Jadi pesan yang paling mengena dari saya adalah oke, you have to have the guts. Jadi Anda harus punya nyali untuk main di sini gitu. Karena kalau Anda main dengan budget-budget yang terlalu kecil banget itu ya, itu lama banget. Kita ngomongnya ini udah international level ya, dimana mereka itu pendapatannya bisa sampai kayak ratusan miliar gitu. Jadi kita bukan ngomongin yang baru mulai gitu ya. Jadi ini benar-benar yang to the next level gitu. Oke, it's okay kalau Anda cuman punya budget terbatas gitu. It's okay, Anda masih bisa start kok, nggak ada masalah gitu. Tapi Anda membutuhkan waktu yang lebih lama untuk testing. For example, mereka menyarankan misalkan yang benar-benar omsetnya udah ratusan miliar ya, ngetes adalah dengan budget $100 per hari contoh misalkan. Ketika ada teman yang lain mengatakan pakai $10 per hari, dia bilang too slow gitu. Ya iya, karena mereka goalnya adalah udah mencapai ratusan miliar. Jadi harap dipisahkan ya. Kalau Anda sudah bisa di yang budget rendah, budget yang masih terbatas, nah untuk naik to the next level, Anda memang harus punya nyali, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah hustle man. Bener-bener Anda harus kayak gila, hasil banget, jadi apa ya istilahnya ya, kenceng gitu ya. Jadi apinya itu gede banget dan Anda harus kenceng banget untuk melakukan semuanya. Jangan kayak oke, coba satu hari satu, kemudian ditunggu seminggu, kemudian kayaknya mau dibunuh kok masih ada profit ya, tapi dinaikin jadi rugi. Ya gimana ya, semoga nanti 2 hari lagi tambah oke. Kayak begitu gitu. Jadi ada itu yang membuat saya kemarin buset, berarti mindset mereka tuh benar-benar berbeda banget. Jadi misalkan ya, kayak misalkan kemarin saya nanya, saya punya satu campaign itu mentok-mentok kalau di per adsetnya itu $500 misalnya ini ya contoh. Jadi kemarin $500 gitu. Kalau saya naikin jadi 1.000 itu jadi rugi. Tapi kalau saya turunin jadi 500, itu mentok di situ profitable. Kalau 100 sih profitable, tapi mentok-mentok di 500. Nginjak 600 itu campaign udah mulai ngedrop. Dia bilang, "Ya udah, berarti campaign itu punya limit di situ, move to the next product." Itu biarin aja 500, nggak perlu di scale sampai 1.000 kalau memang campaignnya nggak bisa 1.000. Ya udah biarin aja. Nah, sementara di kita kalau misalkan teman-teman kan bisa sampai 1.000, teman-teman bisa sampai $2.000 nih budgetnya. Kok ini belum bisa ya? Padahal profit. Jadi harus ditunggu nih. Katanya kalau nunggu 3 hari, algoritma Facebook bakal membaik. Nah kayak gitu-gitu yang membuat kita akhirnya terlalu banyak opini, terlalu banyak analisa, sehingga akhirnya tidak bisa optimal gitu. Jadi kalau mereka mengatakan adalah ya udah cuekin aja. Memang limit campaign itu di situ, move to the next product, scale lagi. Kalau limit segitu, ya udah move to the next product dan seterusnya. One day Anda akan mungkin menemukan sebuah produk yang bisa di scale sampai $2.000, $3.000. Bahkan kemarin ada teman-teman yang satu adset per hari $50.000. That's crazy man. That's amazing. That's the next level. Oke, itu. Kemudian berikutnya adalah, kalau dibandingkan di Indonesia ya, saya menerima banyak sekali pertanyaan kayak misalkan, Mas Den, saya kan barusan masih kuliah, masih kuliah lah, belum punya budget lebih dan sebagainya. You know what? Ketika saya mastermind di Sakintos kemarin, ada anak muda dari luar yang baru umur 18 tahun, tapi omsetnya udah 700 juta per hari. Can you imagine that? 700 juta per hari dia. Crazy enough. Di sini kemarin, di Phuket kemarin, ada satu anak yang lucu banget ya, umur baru 19 tahun. Kemudian waktu mau diambil testimonial, dia bilang, nggak mau, nanti kalau kamu testimonial kamu pakai buat promosi-promosi. Dan mamaku jadi tahu. Mamaku nggak tahu kalau aku drop out. Jadi mamanya benar-benar orang tuanya lah ya, nggak tahu kalau dia drop out. Kemudian orang tuanya juga nggak tahu kalau dia lagi mastermind di Phuket. Lucu banget. Jadi dia nggak bilang kayak begitu. Tapi can you imagine guys, dia udah punya, memang belum gede banget, tapi paling nggak sudah bisa datang ke sebuah mastermind di mana, ingat ya, bisnisnya belum jadi ya, masih kayak struggling gitu. Tapi dia sudah punya kemampuan untuk ngebayar mastermind ya seharga segitu. Kemarin tuh hampir $10.000, hampir buat yang berdua. Buat saya 10.000 kemarin karena berdua ya. Tapi kurang lebih ya segituan lah, hampir segitu. Jadi amazing kan semangat mereka itu. Sementara kalau di sini tuh kebanyakan yang saya temuin, nggak semua sih memang iya, tapi kebanyakan adalah kayak, ya saya masih beginilah, saya gini. Excuse-nya banyak banget, bukan nyari tahu how-nya seperti apa. Jadi itu.
Oke, kemudian terakhir adalah workflow-nya gila banget. Kalau di Indonesia, kemarin saya selalu mengatakan bahwa Indonesia itu kena shiny figure syndrome, biasa shiny object syndrome gitu ya, shiny figure syndrome. Yang ini bikin screenshot ini membuat mereka jadi kayak, oke, saya pengen kayak begini, screenshot bisnis lain kayak begini. Jadi pindah-pindah di sana dan mindsetnya adalah jualan. Oke, kalau dropshipping lokal dulu deh, karena lokal bisa bikin duit lebih cepat dan lebih murah misalkan kayak begitu. Atau internasional. Pokoknya intinya adalah di Indonesia, most people adalah mikirnya itu hanya front end, jualan. Maka dari itu kayak workshop pun mereka hanya bisa, oke, saya bisa Facebook Ads, saya akan bikin iklan, saya akan bikin workshop Facebook Ads. That's it gitu. Sementara di saya di DMID adalah kita nggak ngajarin cuma begitu aja, bahkan riset juga gratis. Kita membentuk ekosistem. Kita ada catering, kita ada mini class, kita ada kelas-kelas workshop, kita ada DM Labs membership yang dimana komunitasnya bisa saling tanya jawab. Next 3 months. In January kita akan ada the first international event, yaitu Mastermind, Elite Mastermind. It's gonna be awesome banget. Tapi intinya adalah kita gimana sih caranya untuk membuat sebuah ekosistem itu. Jadi ketika kemarin di Phuket itu kita juga ngebahas sharing mereka adalah front end itu cuma hal kecil. Bisa laku atau enggak itu sudah cuma hal kecil gitu. Belakangnya ini lebih gila banget. Maka dari itu kalau kemarin saya menggambarkan adalah challenge orang itu di sini, kartu kredit gak punya aja jadi masalah gitu. Nggak punya kartu kredit jadi bisnis ini bukan untuk saya. Man, come on. Kalau nggak punya kartu kredit ya bikin. Saya waktu pertama kali bikin suplemen juga nggak punya kartu kredit. Waktu saya import suplemen pertama kali, saya masih umur 21 tahun, masih kuliah. Kayaknya belum 21 ya. 21 lebih dikit lah waktu itu, masih kuliah gitu. Zaman itu hampir jarang banget yang punya kartu kredit. Orang tua saya aja nggak punya kartu kredit. Jadi saya harus gimana caranya untuk mendapatkan kartu kredit. Itu di tahun 99, itu udah 18 tahun yang lalu, men. Oke, jadi banyak banget. Jadi misalkan workflow-nya berikutnya adalah mereka sampai bisa mencari tahu pelabuhan-pelabuhan mana di China yang full atau yang kosong. Sehingga barang mereka akan di-ship melalui pelabuhan yang kosong. Karena kalau pelabuhan yang penuh, itu bisa makan waktu tambahan 2 minggu, 3 minggu. Dimana customer akan komplain. Kalau customer komplain, mereka akan dispute ke PayPal. Kalau misalkan mereka akan dispute ke PayPal, maka PayPal Anda akan di-lock, akan di-reserve fund. Jadi akan di-hold seperti itu. Jadi pembahasannya udah memang benar-benar kayak the whole concept ya. Jadi seperti itu. Itu yang pesan saya yang pengen saya share di sini supaya Anda juga tahu bahwa dropshipping it's working. Cuman yang dikerjakan tuh bukan cuman Facebook Ads dan jualan. Bukan cuman itu. Gimana manage team, gimana scale the team, gimana ngurusin logistik, gimana ngurusin cash flow, gimana ngurusin pajaknya, semuanya. Jadi banyak hal banget yang harus diurus karena ini benar-benar real business. It's not like just, jualan di internet, that's it gitu. Ini benar-benar real business, guys. Hopefully you enjoy this video. I'll see you guys in the next video, okay? Bye-bye.